Alhamdulillah. Tadi paling ada lupa-lupa sedikit. Yang kau catat di sini tadi ya, yang mengeluarkannya itu agak kelupaan dan bumi telah mengeluarkan seharusnya. Terus tadi agak dilupa sedikit walaupun akhirnya ingat lagi. Dan itu Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2026. Cinta Al-Quran. Babak 6 besar. Tadi 3 peserta sudah tampil, kita panggilkan 3 peserta lainnya. Ini dia Raisa, Shanum, dan Elfat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, kamu ada nenek kakek kamu datang ya? Bener, yang mana kakek neneknya? Boleh berdiri tuh, semangat sekali. Boleh tepuk tangan untuk kakek neneknya Raisa. Mudah-mudahan memberikan semangat tersendiri untuk Raisa ya. Yaudah kalau gitu Raisa dulu deh yang tampil untuk Shanum dan Elfat. Silakan duduk dulu. Silakan. Raisa di tengah. Raisa ini dari Bogor, usianya 10 tahun, hafalannya 10 juz. Raisa sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Raisa sudah siap. Ko Denis, silakan. ya istilah sekali lagi kau mengingatkan ekspresi, artikulasi, intonasi. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting katanya jangan sampai salah ya. Untuk Raisa aku minta dibacakan surah Az-Zalzalah beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
Allahumma arhamna bil Quran. Raisa. Oke kok, tepuk tangan dong untuk Raisa. Kakak Raisa. Selanjutnya Shanu. Ayo pasien berikutnya. Shanu, siap. Fokus ya. Shanum ini 8 tahun dari Teleku Kuantan, 5 juz hafalannya. Shanum sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Shanum sudah siap. Kode Muslim silakan. Ya bismillah, Hanum. Kalau minta dibacakan surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah serta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad dan kami telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Shanum. Udah lega? Oke, terima kasih Shanum. Pasien terakhir atas nama Bapak Elfat. Iya. Masih demam? Emang demam beneran kemarin ya. Sekarang lu semangat, oke? Ya. Elfat 10 tahun, Bandar Lampung, hafalan 4 juz. Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Elfat sudah siap. Kode Muslim, silakan. Baik, istilah untuk Elfat. Pokok minta dibacakan surah Al-Qadr beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh yakni Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Fat. Al-Fat. Kalau malam tuh gerakannya gimana? Oh gitu malam. Kalau setan tuh setan gimana setan? Oh setan itu. Malaikat. Gini. Iya. Karena katanya setan bertanduk ya. Katanya malaikat bersayap itu ya. Ada aja ya. Oke, tepuk tangan untuk Al-Fat. Silakan untuk Syeka Raisa dan Shanum. Oke, bersiap ya. Iya. Dan tadi sepanjang mereka tampil pun sama seperti tadi, 3 peserta lainnya di belakang memperhatikan bagaimana perjuangan teman-temannya. Kode Nislim silakan. Ya, baik. Istilah Raisa, Shanum, Al-Fat. Masya Allah. Dari Raisa dulu ya. Alhamdulillah, tadi paling ada lupa-lupa sedikit. Yang kau catat di sini tadi ya, yang mengeluarkannya itu agak kelupaan dan bumi telah mengeluarkan seharusnya. Terus tadi agak dilupa sedikit walaupun akhirnya ingat lagi. Dan itu memang ada termasuk di dalam ayatnya, akhroja, mengeluarkan ya. Dan ayat keempat, dan pada hari itu bumi menyampaikan berita. Nah, jangan lupa di situ ada akhbaro. Akhbaro ini berita, terus ada haknya. Nah, nya-nya itu haknya, dari haknya itu ya. Jadi kayak kurang sedikit aja. Yang di bagian haknya itu kurang diikuti diterjemahkan. Terus ashtata itu memang lebih banyak diterjemahkan berkelompok-kelompok ya, walaupun tadi diterjemahkan terpencar ya. Ya nanti akan pisah jalan memang yang orang baik dengan yang baik, yang tidak baik dengan tidak baik. Tapi lancar untuk yang di ayat yang itunya. Cuma tadi paling banyak biasanya kok tahu menggunakan kata terjemahan yang berkelompok-kelompok. Dan yang Al-Zalzalah udah selesai. Buat yang Shanum tadi lancar ya untuk terjemahannya. Maka kita sambil belajar sedikit aja bahasa Arab. Yang terutama ayat keempat dan ayat kelima dan keenam ini kan sering untuk kita gunakan ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dulu orang-orang yang benar-benar paham bahasa Arab langsung berkata, wah ini dibalik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kenapa? Karena di situ lihat fa innama al-usri, kesulitannya dia menggunakan ma'rifat, ada alif lamnya. Sedangkan yusron, kemudahannya tidak ada alif lam, ditandai dengan dia tidak ada alif lam dan juga ada tanwinnya, maka dia jadi nakiroh umum ya. Nah kayak contoh kau berkata ya, misalkan kau berkata ini al-kursi, kursi. Kalau sudah pakai alif lam maka hanya kursi yang ini aja, nggak bisa kursi yang ini, nggak bisa kursi itu, nggak bisa yang lain-lain. Yang pasti yang itu. Iya. Tapi kalau misalkan kursiyun, ini kursi, itu juga kursi. Kursi ya? manapun. Kursi manapun. Jadi balik satu kesulitan yang hanya yang kesulitan yang itu, di balik itu ada sekian banyak kemudahan. Ya, jadi ditambah kalau kita benar-benar paham bahasa Arab, ada yang bisa langsung tahu. Ya. Dan selanjutnya untuk Al-Fat di Al-Qadar, ayat kedua langsung dibaca, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Betul. Cuman jangan lupa kan dia di depannya ada wa ma, wa-nya itu dan.
ya. Keskip dannya doang itu aja sedikit kelupaan. Sisanya tadi untuk setiap terjemahannya sudah benar alhamdulillah dan lancar. Lupa sedikit, sebentar langsung ingat lagi. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya nanti di penilaian ya. Amin. Terima kasih Kode Nislim. Boleh tepuk tangan untuk Kode Nislim. Tadi sarannya ya di pikiran kita atau di hati kita tuh ayatnya tetap dibaca sambil membaikkan kata per katanya itu artinya apa ya. Iya, enak. Iya, Ya, kan dari supaya situ tidak ada nanti yang kita tahu. kelupaan keselip satu kata dua kata. Betul ya? Iya. Oke. Nah kalau bacanya bagaimana? Silakan Ayah. Masya Allah. Baik. Bismillah. Untuk Raisa, ya catatan dari ayah. Seringkali Raisa ini kalau melafadzkan ikhfa ataupun idgham, ya itu tidak langsung ke hurufnya. Ya, misalkan yauma idzin tuh, ya kan? Kamu bacanya begini, yauma idzin, idzin. Ya kan? Nah, harusnya langsung ke taknya. Yauma idzin langsung. Terus ketika membaca faman ya'mal, ya-nya itu tipis ya, jangan ya'mal. Ya, ya'mal. Tipiskan ya-nya. Yang terakhir Raisa ini sudah pernah ayah sampaikan tentang ikhfa pada huruf shin. Di mana kemarin ayah sampaikan huruf shin itu? Tempat keluarnya di mana? Di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah ya. Dzarratin syarran yarah. Ya. Nah, jadi coba baca lagi wa may ya'mal mithqala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini lebih baik. Nah, nanti lebih di tengah lagi ya. Lidahnya ke tengah, jangan ke ujung. Oke, kita menuju ke Shanum. Baik. Sanum, boleh baca ulang alam nashrah laka sadrak? Alam nashrah laka sadrak. Ya. Tadi terdengarnya hamzahnya kurang tipis. Ya, ditipiskan lagi hamzahnya. Alam, bukan olom ya, tapi alam, tipiskan hamzahnya ya. Terus yang kedua, ain tadi wa wada'na angka. Ainnya tadi kurang sempurna. Angka. Selanjutnya ayat yang ketiga tadi, ayah mengiranya kamu ini habis napas sehingga hambas pada huruf kafnya tidak sempurna. Maka sebelum memulai kalau ayatnya agak panjang, untuk menyempurnakan setiap sifat dan hurufnya, tarik napas, taruh di perut. Nah, nanti kemudian bisa menyempurnakan setiap sifat hurufnya. Terakhir, boleh bacakan fa'idha faraghta fansab. Fa'idha faraghta fansab. Sob, enggak, so. Buka mulutnya, sob. Gitu ya, Sanum ya? Oke, baik. Elfat, baca ta'awudz lagi boleh? A'udzu billahi minasyaitonir Jangan enggak. Asyaito. Buka mulutnya. Asyaito. asyaiton. Nah, itu jangan Ayat yang ketiga tadi, hak sukun itu ada namanya sifat apa? Rokhawah. Hak sukun sama rok sukun durasinya panjangan mana? Hak sukun. Ya. Tapi tadi durasinya nggak panjang haknya. Haknya di durasi dulu. Syahr. Syahr. Roknya tebal. Syahr. Syahr. Nah, gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir, matla'il fajr. Matla'il fajr. Nah, gitu ya. Oke, sip. Cukup, Gerban? Cukup, detail sekali, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Ayah, selamat. Nenek silakan Nenek Dede. Oke, baik. Assalamualaikum Raisa. Luar biasa anak cantik ini pakai baju hijau. Dia membacakan surat Al-Zalzalah di mana Allah mengatakan bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ayat ini bercerita tentang datangnya hari kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung oleh bumi. Nah, manusia bertanya, ada apa sih ini? Yang namanya hari kiamat pasti terjadi. Dulu 15 abad yang lampau
ada malaikat Jibril bertanya sama Rasulullah. Kapan datangnya hari kiamat? Rasul menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya tidak ada yang lebih tahu kecuali hanya Allah. Cuman Jibril nanya, sekarang kalau tidak tahu kapan datang kiamat, apa sih tandanya? Rasanya sekarang udah banyak ya. Ya kau Dedi, perempuan jumlahnya lebih banyak. Kemudian pasir naik, batu turun, banjir bandang luar biasa. Bumi sudah hancur, orang sudah tidak menghargai orang lain. Kemudian juga kayak pasar semakin dekat. Sekarang tinggal mencet doang, Ipan pengen sate ayam, datang kan? Langsung, itu mudah sekali. Kemudian juga orang saling fitnah sudah tidak merasa bersalah. Jadi ini sekarang tanda-tanda kiamat ini sudah datang. Dan benar-benar manusia itu dibangkitkan oleh Allah nanti ketika kiamat ini datang berkelompok-kelompok. Nah, yang disebut tadi dengan berbencar. Berkelompok-kelompok, ini ahli sholat malam, ini ahli puasa, ini ahli sedekah, ini ahli baca Quran dan seterusnya. Semuanya berkelompok-kelompok. Mereka buat teman-temannya masing-masing. Kemudian dikatakan oleh Allah, "Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ini semua anak-anak juga sudah pada hafal. Mengerjakan kebajikan sekecil apapun balasannya ada. Mengerjakan keburukan sekecil apapun balasnya pasti ada. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Makanya kalau kita nanti meninggal, siap-siap dari sekarang. Tidak ada yang tersembunyi walaupun sangat kecil. Semua akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Tepuk tangan untuk Dewan Juri, luar biasa. Oke. Nah, di sini kan ada Raisa, Sanum dan Elfat. Elfat panggilkan lagi deh. Sheikha, King, sama Rahman. Ayo gabung sini. Ini geser sedikit. Ayo sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepanjang peserta yang tampil di sini, kan ada yang belum tampil juga duduk sini, dan di belakang juga kalian tadi memperhatikan ya. Karena itu ada hubungannya juga dengan tugas kalian nanti di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, kegiatan mereka itu kalau tidak sedang ada di atas panggung, ngapain aja di asrama. Yuk kita lihat, ini dia. Rating kegiatan. Peraturan, semakin mendekat ke kamera, semakin menyukai kegiatan tersebut. Suka. Tidak. Panas. Enak sama berjemur. Aku suka. Oh, jadi murojaah, nambah hafalan bisa dengan cara apapun ya. Ada yang suka di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan sambil lihat pemandangan, ada yang suka sendiri, ada yang bersama dan teman ya. Apapun caranya, yang penting harus terus menambah hafalannya sampai 30 juz ya. Oke, tepuk tangan untuk 6 peserta kita. Nah, tadi Kak sudah menyebutkan kan, kalian tidak memperhatikan penampilan sendiri saja, tapi juga memperhatikan penampilan teman-temannya. Jadi tugas berikutnya apa ya? Sesaat lagi kita kembali tetap di sini di Hafiz Indonesia 2026. Cinta Al-Quran.